Assalamualaikum, selamat datang di Ada Misteri dalam segmen KKN atau kisah-kisah narasumber bareng gua Ari dan Kiki tentunya. Apa kabar nih TTM teman-teman misteri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, dalam segmen KKN ini Ki, kita bakal mendatangin narasumber yang bakal ceritain pengalamannya tuh tentang kejadian misterinya pastinya. Nah, untuk malam ini saya membawa orang yang sangat spesial di dalam hidup saya ya, yang nantinya akan menceritakan tentang yang dia alami, kisah-kisah misteri yang dia alami dari awal sampai sekarang. Saya perkenalkan Bapak Jamal Ulaili. Maaf. Le. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Nah, buat malam ini lu bakal menceritain pengalaman lu yang mana nih, Mak? Spill ke belakang ya, yang dari cerita bini gue yang minggu lalu. Nah, itu gue pernah juga sebelum gue kenal dia itu awalnya gue nggak percaya tuh sama yang namanya ketempelan lah, apalah. Nah, suatu ketika sampai gue naik ke Gunung Lawu tuh sama teman-teman gue berlima. Ian, Derry, Dimas, gue sama Dami. Tahun Ya. berapa tuh, Mak? Itu tahun 2016 bulan November. November. Kejadiannya habis kebakaran di Gunung Lawu dan kalau nggak salah makan korban 4 orang yang meninggal pas kebakaran itu. Nah, gua naik berlima via Candi Cetok. Via Candi Cetok, gua awalnya pas sampai sana pun bingung gitu, maksudnya nyari base campnya aja gue susah. Base campnya di mana nih? Dan kayak enggak suasana kaki gunung pada umumnya di pendakian gitu. Biasanya kan rame ya, ini benar-benar sepi. Itu cuma gua doang berlima dan akhirnya kayak ada warga, ya udah di sini aja mas sarapan apa gitu. Akhirnya gua sarapan di sana dan gua kelar sarapan naik bareng sampai Candi Ceto, terus naik lagi. Itu gua awal-awal biasalah dikasih tunjuk jalan sama burung jalak. Itu kira-kira lu nyampe base camp yang itu jam berapa tuh, Mak? Itu kalau nggak salah jam 8-an lah ya. Jam pagi 8, itu kan? ya jam 8 pagi gue jalan. Karena gua agak susah nyari di base campnya base itu. campnya itu. Langsung ke tadi yang kayak biasa gue ketemu burung jalak. Habis itu ya kayak biasalah ditemenin sama burung jalak naik. Dia karena gue berisik atau gimana terus hilang tuh, dan nggak sengaja temen gue nginjek kupu-kupu. Burung jalaknya hilang. Burung jalaknya hilang, kabur abis itu. Karena gue ya saat itu gue kan masih itulah ya, belum nikah, terus teman-teman gue juga masih pada lagi Jiwa muda ya. jiwa muda, semangatnya buat naik. Jadi berapi-api banget gitu. Maksudnya di trek udah gitu cuma gue doang. Oh, nggak ada pendaki lain tuh? Nggak ada tuh, gue nggak ketemu. Jadi kita teriak-teriak terus maksudnya berkata nggak wajar gitu kan. Nah, gue mulai ngerasa aneh itu di pos 2 sebenarnya. Di pos 2 gue udah agak ngerasa aneh tuh. Di situ sampai pos 3 temen gue ngerasa nggak enak badan. Si Derry di pos 3 nggak enak badan. Gue bikinin tes segala macem, keadaan dia udah mulai meriang tuh. Gue paksa buat naik lagi, ayo masih bisa kok. Sampai ke pos 4, dan pos 4 dia menyatakan gue udah nggak kuat buat naik, kata dia gitu. Dan akhirnya gue putusin gue ngecamp di pos 5, di pos 4 di Bulak Paperangan. Itu kejadiannya itu jam 5 sore. Gue prepare masak, si Toing gue bikin tenda segala macam. Dan gue lihat ada ilalang
samping tenda gue sekitar 1 meter kurang lah, ditumpukan gitu kan. Ya gue pengen gue bakar lah biar buat penghangat atau buat biar terang gitu kan. Gue ngabisin parafin sampai 4 atau 5 gitu, dan itu nggak nyala. Maaf nih kalau buat teman-teman, parafin itu apa ya? Parafin Mungkin itu yang belum tahu nih. seperti lilin padat, Oh. lilin padat yang buat dibakar itu ya semacam itulah. Kayak itu ya, pokoknya buat bikin api lah ya. Dia bikin api, tapi dia lilin tapi dibikin padat. Oh. Nah, Oke, lanjut Mas. nah, selesai makan itu gue nanya lagi tuh ke Derry, karena perasaan gue nggak enak banget tuh di situ. Sumpah gue ngerasa nggak nyaman lah. Gue ngerasa gue dikelilingi sama orang dan perhatiin gue. Itu yang gue ngerasain sih. Mungkin teman-teman gue ngerasain, tapi nggak mau memperkeruh suasana, jadi semua diem. Oh, kayak itu ya. Pendakian di malam itu benar-benar krik. Yang maksudnya kita kan biasanya kalau malam ngopi segala macam, Cerita-cerita. cerita-cerita. Karena suasananya begitu, jadi kita parno. Parno, gue tanya tuh, Der, lu kuat nggak buat naik lagi gitu kan? Selesai makan gitu. Jujur gue gak nyaman. Gue merasa diperhatiin di sini. Udah gak kuat, udah lemes. Nah, ya udah, akhirnya kita putusin tuh benar-benar udah camp di sini. Dan nggak lama itu gue denger suara angin muter di atas tenda gue, nggak jauh dah, suaranya kencang banget anginnya, angin muter. Oh, gue parno dong, apaan nih gitu gue. Tapi tuh angin nggak deket tenda gue, cuma di atas aja muter. Jam berapa tuh Mas? Itu sekitar mau jam 7 kalau nggak salah deh. 7 malam tuh. Nggak lama habis itu yaudah tidur karena kondisinya nggak enak kan gitu kan. Udah kita putusin tidur. Akhirnya tidur, gue tidur pun nggak nyenyak, kebangun terus karena gue merasa benar-benar diperhatiin. Tidur, bangun jam 9, gue merem-meremin lagi, ketiduran lagi, bangun jam 11, terus ketiduran lagi, bangun jam 2 sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi gue dengar suara srek. Gue parno sebenarnya, cuma gue ngomong aja, gue putusin, lu denger nggak? Temen gue pada jawab denger. Ternyata temen gue juga pada bangun. Tinggal sendirian ya. Iya. Kalau sendirian pusing juga nih. Itu makanya. Terus akhirnya ada yang teriak, woi gitu kan, orang bukan. Akhirnya ada yang nyautin, iya orang. Nah, terus sumpah gue lega banget, orang. Akhirnya datang mereka ngobrol, lu ngecamp di mana bang? Gue ngecamp di bawah gitu. Gimana di bawah? Aman. Lu di mana di sini? Aman sih bang, gue cuma bilang gitu bang. Ya udah, gue lanjut dulu. Dia bilang dia mau naik. Ya udah, gue sarapan segala macam, kelar. Itu sekitar jam 6 lah, gue kelar. Gue putusin buat nanjak tuh, naik lagi. Nggak lama, gue di Sabana ketemu udah tuh sama rombongan. Wah bang, lu ngecamp di sini? Iya. Gimana bang ngecamp di sini? Wah kacau bro, gue semalaman diputerin di sini doang dari jam 8 malam sampai jam 2 tadi. Makanya gue ngecamp di sini, tadinya gue pengen ke puncak kata dia gitu, trek malam. Buset, ngeri juga ya bang. Oke, sebentar, gue cabut lagi tuh. Sampai singkat cerita, gue sampai warung Boyem. Sampai Boyem, makan lagi, ya salah kan namanya di Boyem. Lo nggak mungkin kalau ke laut nggak makan di Boyem kan? Legendaris ya. Legend. Kita mendaki. Makan di sana, terus gue naikin buat putusin buat muncak. Itu emang agak siang, kalau anak-anak gue memang nggak berburu itulah sunrise, enggak lah, yang penting nyampe puncak gitu lah anak-anak. Lakon. Sampai puncak, gue foto-foto. Jadi agak misa memang tuh. Jadi agak misa, terus si Derry ketemu sama kakek-kakek, dia cerita nih di bawah. Gue ketemu kakek-kakek tadi gitu. Kakek-kakek di mana? Dari puncak, emang lo nggak ketemu? Enggak. Lah tadi kan ngobrol sama lu. Enggak. Iya kata dia, kita suruh ke
argo dalam dulu katanya. Minta restu biar selamat kata dia, biar jalannya juga mudah. Kita kan kotor gini der, gue bilang tuh. Namanya pendaki kan lana kotor ya kan, beli kotor ya kan. Nggak apa-apa gue, nggak apa-apa, kita ibu juga udah nanya. Akhirnya gue putusin turun terus ke argo dalam tuh. Wah emang argo dalam luar biasa ya, auranya juga kacau banget. Begitu kan masih masih apa namanya, tradisinya masih kuat ya di sana. Oh, di sana ya. Ya di pohon di mana-mana gitu. Terus banyak ya, banyak orang buat minta apalah di sana gitu, gue nggak paham gitu. Kelar dari sana gue berlima jalan nih mutusin turun. Nggak jauh memang rumah botol ya, rumah botol di dekat Boyo memang ada rumah botol. Nah dari situ sebenarnya ada 2 jalur nih, yang ke kanan sama agak ke kiri terus lurus. Jalan balik itu gue berempat ngelihat sebenarnya, yang agak ke kiri itu ada tanda tali plastik di ranting lah. Itu kan biasa tanda pendaki trek kan biasanya. Oh, buat ngarahin jalan. Iya, arah jalan. Nah teman gue si Dimas ini kekeh treknya ke kanan, dia bilang gitu. Ini udah jelas-jelas ke kiri, gue bilang gitu. Itu udah ada tandanya. Gue berempat udah bilangin dia, tapi gue nggak tahu kenapa emosi dia di situ meluap-luap. Enggak, ini ke kanan, lu susah banget sih dikasih tahu gitu, dia bilang. Kalau lu mau ke kiri ya udah sana, semua ke kiri, gue sendiri ke kanan. Nah di situ kan gue berpikir kita jalan berlima, nggak mungkin dong ngecah turun ya kan. Ya mau nggak mau akhirnya gue ikutin si Dimas ini nih. Gue memang ngerasa itu jalannya benar-benar yang nggak pernah dilaluin lah. Beda kan trek yang udah biasa kita laluin sama enggak, itu jalannya berjamaah banget. Terus gue ketemu susunan batu, kayak candi-candi kecil gitu sih, susunan batu. Ditumpuk gitu Mas. Tapi nggak terlalu tinggi sih. Tapi udah maksudnya udah nggak berbentuk, tuh batu. Gua turun naik sekitar hampir 3 jam lah, gua turun naik bukit sampai mentok tuh. Gua baca ada petilasan kesatria apa gitu, mentok. Dan gua mau jalan lanjut, tiba-tiba depan gua jurang. Jurang tuh. Wah kaget dong, jurang gimana nih gini. Gue udah panik tuh semua. Iya. Tiba-tiba kabut rapat seketika. Gue nggak bisa ngeliat teman gue di mana gitu maksudnya. Terus saking tebelnya tuh kabut. Iya, gue nggak bisa ngeliat teman gue di mana. Gue merem. Gue udah parno sih, jujur gue di situ. Gue udah parno. Gue merem, terus gue udah pasrah nih. Ya kalau memang ajal gue di sini, gue ikhlas. Gue minta maaf sama kedua orang tua gue, sama teman-teman gue yang kalau gue pernah buat salah. Dan gue baca Al-Fatihah. Pas baca Al-Fatihah yang ketiga, itu tiba-tiba kabut membuka total. Terus terang lagi kayak awal gue datang. Terus gue dengar tuh di bawah ada suara pendaki, 2 rombongan. Suaranya kenceng banget tuh gue. Kayak mereka ngobrol gitu, bercanda. Tapi gue teriakin kan dari atas, Bang, woi bang. Biasa kan kalau kayak begitu pendaki kan main saut-sautan. Iya, main saut-sautan. Ini ada orang nih. Iya. Dan mereka benar-benar nggak dengar gitu maksudnya. Cuma kita aja nih yang dengar. Dan akhirnya udahlah, ayo kita balik lagi nih, kita harus balik ke Boyem lagi gitu. Ya bismillah, ayo jalan balik lagi, ikutin jalan sekitar 30 menit. Terus teman gue ngeliat ada cewek duduk di pohon agak miring gitu. Di pohon kan biasanya kalau di puncak banyak lah yang agak miring gitu, tapi pohonnya masih hidup sih. Bukan pohon patah bukan? Iya bukan, pohon yang agak miring gitu, yang udah miring tapi masih hidup. Duduk, kakinya memang ngambang, terus celananya jeansnya biru, terus jaketnya biru, tasnya concealer biru warna apa gitu gue lupa. Dia niat
tak dulu gue mau nanya, ya udah gue jalan pelan-pelan, gue bilang kayak gitu kan. Dia jalan tuh mau nanya ke perempuan itu tuh, ya yang dia lihat tuh. Terus tiba-tiba si Derry manggil, niatnya Derry mau nemenin mungkin atau ya bentar, dia nengok ke Derry kan, pas nengok lagi udah nggak ada, Itu cewek udah hilang. ya. Terus akhirnya gue sampai tuh di Waringboyan dan ketemu 2 pendaki asli sana. Gue bilang terus terang, bang, gue nggak tahu jalur, gue pengen turun, gue nggak tahu jalur. Keadaan gue udah nggak punya logistik, gue cuma punya air. Gue kehabisan logistik Iya, tuh. kehabisan logistik gue. Akhirnya gue dianterin lah tuh turun bareng sampai base camp bawah. Berarti Ya. turun aman-aman aja. Aman lah tuh gue, alhamdulillah, Ya. ya selamat. Nah, sampai base camp bawah gue cerita tuh sama ranger sana lah, ngobrol biasa ngopi kan. Dari mana bang? Dari Bekasi bang. Lo naik lewat mana? Lewat Candi Cetok. Jadi, wih, berani juga lo lewat Candi Cetok, katanya gitu. Orang sini aja belum tentu berani lewat sana. Nah, emang kenapa bang? Gue tanya gitu kan. Emang kenapa bang? Ya di sana katanya sih jalurnya ekstrem, dia bilang kayak gitu. Lo ngecamp di mana? Gue cerita. Lo ngecamp di sini bang. Itu lo ngecamp di Bulak Peperangan katanya. Iya. Gila salut gue lu. Katanya gitu. Emang kenapa bang? Itu biasanya kalau malam ada pasukan berkuda tanpa kepala di situ. Lu denger nggak katanya gitu? Wah, untung gue kagak denger bang, gue bilang gitu. Tapi gue memang tidur nggak nyaman di situ, setiap berapa jam sekali gue kebangun gitu. Iya, karena memang di situ tempatnya kerajaan perang dulunya katanya si ranger itulah ya. Sorry mas, Bulak Peperangan tuh tepatnya kayak gimana tuh mas? Iya, kayak lapang gitu, lapang rata, benar-benar rata. Terus pinus, ada pohon pinus-pinusnya gitu loh, kalau nggak salah, pinus iya. Itu kalau malam ada bulak maksudnya ada pasukan berkuda tanpa kepala. Biasanya dia patroli tuh di situ. Sama binatang buasnya juga banyak di situ. Itu masih banyak buat di iya, laut tuh. babi hutan atau dia gitu. Terus gue cerita lagi tuh si Ian tuh yang ketemu sama si cewek tadi. Iya bang, tadi gue ketemu cewek ini. Oh lu ketemu dia bilang gitu. Memang kayaknya dia udah gak asing lagi sih sama itu. Soalnya ranger situ mungkin. Ketemu dia, iya. Wah, untung lu ketemu yang cewek lu, kata dia. Coba lu kalau ketemu yang laki gitu dia. Disasarin ke jurang lu, kata dia. Iya bang, gua emang udah mau disasarin ke jurang, gua sempat mau masuk jurang, gua bilang. Dan akhirnya kita sadar, tiba-tiba kabut. Nah ketemunya pas balik gue ketemu dia. Cewek itu. Iya, kalau memang yang cewek baik, katanya dia memang nganterin balik. Ya kalau yang cowok itu biasanya saling ke jurang, nyemplungin ke jurang. Berarti si cewek itu bukan orang tuh mas? Bukan. Udah sosok ya? Tapi ketemu sosok aja masih dibilang untung ya? Iya betul. Biasalah. Ada keuntungan di setiap. Ada ketemu sosok ya? Kurang lebih kayak gitu. Terus yang gua cerita tadi dari di pos 3 udah mulai sakit sampai di pos 4, ternyata gua turun, gua sampai Jogja. Gua dari Lau itu gua main dulu ke Jogja memang. Nah, ngineplah di rumahnya Om si Ian ya, atau si Toing itu. Pas di situ gue jalan lah, biasa lah ke Malioboro malam-malam kan. Iya. Hiburan lah ya. Hiburan ya, biasa lah. Terus abis itu pas balik temen gue nggak kuat jalan tuh. Akhirnya naik taksi. Mungkin bahasanya ketempelan atau digandulin kali ya. Bukan karena pelan habis naik gunung gitu. Biasanya Itu dia habis pijet di mana? Di Malioboro tuh dia habis pijet. Habis itu gue pulang naik taksi nyampe rumahnya Om gua. Itu sekitar Omnya rumahnya sekitar jam 11 lah. Jam 11 kalau nggak salah jam 11 malam. kita udah mau prepare tidur sebenarnya. Tiba-tiba dia ngelindur.
siapa? si Dimas. Si Dimas. Ya, si Dimas yang tadi nggak kuat jalan tuh ini taksi. Oh iya. Dimas lindur tuh dia. Ma, Dimas kangen mama, Dimas kangen mama, Dimas sayang mama, Dimas kayak gitu.